Realme C2 atau Realme C2 ini merupakan smartphone yang dirilis pada bulan April Mei 2019 yang akan kita lakukan unboxing dan akan kita lihat performanya. Smartphone ini memiliki harga jual sekitar 1,5 juta dan kita akan segera buka. Dalam paketnya yang pertama kita mendapatkan ada tusuk-tusuk ajaib, yaitu ini, Let's Embrace a New Journey. Ada kartu jaminan dan petunjuk penggunaan yang tipis banget. Ini cuman selembar kayaknya. Siapa yang baca? Coba yang masih suka baca kertas-kertas begini, kalau beli handphone tinggalkan komentar. Oke, ini nggak penting-penting banget, nggak apa-apa. Dan kita akan langsung ke tokoh utamanya, yaitu the smartphone. Ini udah saya buka sebelumnya. Maaf ya agak cheating sedikit karena saya harus install beberapa aplikasi untuk benchmark seperti Antutu dan kawan-kawan. Oh ya, kita juga dapat charger dan kabelnya. Ini ada colok-colok ajaibnya tadi. Ini ada stikernya yang bisa kita buka. Dia memiliki ukuran layar 6,1 inch dengan display yang cukup bagus. Displaynya ini 720 x 1560 pixel. Berarti aspek rasionya 19,5:9 lah kurang lebih ya. Agak lebar. Terus dia memiliki pixel density-nya 282 ppi. Cukup ya di tengah-tengah lah, nggak tinggi-tinggi banget tapi nggak rendah-rendah banget. Jadi kita bisa lihat si pixelnya masih kelihatan kalau dilihat dengan benar-benar, tapi nggak terlalu mengganggu atau distracting. Nah, smartphone Realme C2 ini dia memiliki ukuran dimensi adalah 15 cm dikali 7,3 cm dengan tebal hanya 8,5 mili, di bawah 1 cm tebelnya. Dia memiliki berat sekitar 166 gram dan dia menariknya di sini dia itu dual SIM-nya tuh dia aktif dua-duanya, jadi bukan hybrid sharing dengan SD card. Karena kita sering lihat banyak smartphone yang dia kalau misalnya mau pakai dual SIM, dia nggak bisa pakai micro SD kan, karena slotnya cuma 2, antara SIM 2 atau micro SD. Tapi kalau di Realme C2 ini, dia memiliki 2 slot untuk SIM card dan 1 slot untuk micro SD terpisah. Jadi kita bisa pakai 2 kartu sekaligus plus external memory. Oke, lalu untuk dilihat dari sisi performa, oh ya layar dulu ya, belum selesai. Dia layar ini menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Jadi dia scratch proof ya, karena dia menggunakan Gorilla Glass, jadi halusnya dia jauh lebih awet dan tahan terhadap goresan, karena dia depannya udah kaca nih, Gorilla Glass. Walaupun bodinya terbuat dari plastik dan bodinya ini mungkin akan membutuhkan pelindung lagi. Tapi yang keren di sini adalah dia adalah patternnya. Diamond pattern yang kita coba pakai cahaya ekstra, kita lihat ya. Tuh, bisa kelihatan ya. Dia aslinya agak-agak biru nih warnanya harusnya. Cuman karena di sini LED-nya terang banget, dia jadi agak keunguan. Oke, dari sisi kamera dia menggunakan 2 buah kamera di belakang dengan resolusi 13 megapiksel. Untuk kamera depan dia memiliki resolusi 5 megapiksel. Nah, jadi yang di belakang ini dia 13 megapiksel adalah kamera utamanya. Lalu ada kamera secondary yang 2 megapiksel ini untuk mengambil si efek bokehnya. Jadi dia prosesor ini, smartphone ini udah mendukung fitur bokeh. Jadi si aplikasi kameranya udah ada AI-nya, artificial intelligence-nya, sehingga dia bisa bikin foto yang bokeh. Kamera depan 5 megapiksel single cam dan dia memiliki display dengan notch model teardrop ini. 1 notch kecil di tengah. Untuk layarnya sendiri cukup terang dan cukup bagus. Tidak ada komplain di sini.
Lalu kita akan coba tes performanya. Kita akan coba standar untuk semua benchmark itu dari Antutu, tapi sebelumnya kita akan lihat speknya dulu. Kita gunakan CPU Z aja untuk melihat speknya. Oh ya, kamera depan ini juga selain berfungsi untuk selfie, dia juga berfungsi untuk face unlock. Jadi fitur face unlock yang keren itu, jadi cuman cukup dilihat aja layarnya dia nge-unlock, dia bisa menggunakan kamera depan ini. Dan dari dapur pacunya dia menggunakan Cortex A53 itu core-nya, tapi nama resmi prosesornya itu adalah MediaTek MT6762. Smartphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio P22 dengan manufacturing 12 nanometer sehingga hemat energi, dan didukung juga dengan baterai 4000 mAh. Dia bisa digunakan seharian karena prosesor dengan P22 ini termasuk prosesor yang terkenal hemat energi, walaupun performanya cukup bagus ya karena dia menggunakan speed hingga 2 GHz. Kita akan coba benchmark menggunakan Antutu, kita lihat sebenarnya skornya berapa dan bagaimana hasil yang ditampilkan oleh Antutu ini. Kita tes. Kita bisa lihat ini di Antutu agak nge-lag karena Antutu adalah software 3D benchmark untuk smartphone yang cukup berat ya. Dia mengukur kemampuan 3D dari suatu handphone ini berat banget. Oke, pengujian pada Antutu menghasilkan skor 77.685. Ini ada detailnya. GPU 12,7, UX 22,5 dan memori 7005. Nah, gimana sih si angka ini akan translate pada real world performance? Kita akan coba real world performance-nya menggunakan PUBG Mobile. Apakah akan nge-lag? Kita lihat starting time-nya cukup lama ya ini. Oke, ini kita sudah masuk training room. Kita coba lihat. Cukup bagus, nggak terlalu nge-lag. Ada nge-lag sedikit tapi nggak masalah, nggak terlalu parah. Coba kita ambil senjata. Nah, itu ada sedikit lag. Kita cari senjata. Ya, kelihatannya ada lag sedikit. Oke, kurang lebih performa gamingnya seperti itu. Lalu kita akan coba performa dia untuk ngeplay beberapa file dan kita cek untuk audionya. Oke, selanjutnya kita akan cek performa audionya dan untuk video playbacknya. Untuk 4K dia masih bisa playback, agak laggy sedikit cuman nggak terlalu parah. Tapi karena dia screen density-nya cuma 282 ppi dengan screen resolution-nya HD+, jadi nggak bisa kelihatan tajam-tajam banget. Kalau untuk lihat video seperti ini kelihatan ya. Tapi kalau untuk kayak teks itu cukup jernih, cukup jelas. Lalu kita coba untuk audionya. Ini akan saya gunakan ini audio recorder Zoom seperti biasa. Oke, itu kualitas audionya dari speaker bawaannya. Jadi di bawah sini ada speaker eksternal, speakernya satu. Lalu konektivitas yang lain kita bisa lihat. Di sini ada speakernya. Dia menggunakan USB micro, belum USB-C, dan ada headset jacknya. Ini juga penting. Lalu di sebelah kiri kita punya tombol volume, dan ada slot untuk dual SIM card plus satu external memory micro SD. Di atas polos, nggak ada konektivitas apa-apa, tidak ada infrared blaster juga nggak ada. Di atas polos. Di sebelah kanan ini ada tombol power. Nah, ini ada power di sebelah kanan. Jadi, dan di belakang ada LED-nya. Kita akan coba tes kameranya. Nah, ini untuk kameranya dia
Ada HDR-nya. Kita bisa atur rasionya 4:3, 1:1 atau full screen. Kita coba pakai yang full screen. Dia ada mode portrait juga. Ada mode foto biasa. Dia punya ada expert untuk kita atur manual, exposure, white balance dan segala macamnya. Dengan speed paling cepat 1/8000 dan paling lambat 16 second. Autofokusnya bisa kita adjust jaraknya. Exposure value juga bisa kita rubah. Tapi kita nggak akan coba pakai yang expert, kita pakai yang biasa aja. Oh ya, dia bisa time lapse. Dia bisa ada zoom 2 kali zoom dan dia ada slow motion. Tapi slow motionnya kalau nggak salah nggak cuma 480p at 80 frame per second kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Nah, dia ada panoramik juga. Bisa bikin panorama langsung. Jadi untuk fitur kameranya sendiri cukup lengkap. Dan kualitasnya juga cukup bagus kameranya. Cukup bagus, cukup tajam dan cukup detail. Nah, ini fitur bokehnya. Bisa kelihatan ya, ini di sini dia blurnya. Ada transisi yang cukup halus. Ini untuk mode portrait sih, harusnya untuk motret orang, cuman karena nggak ada orang lain di sini, saya coba pakai foto korek aja untuk merepresentasikan untuk makronya seperti apa. Lalu dia juga bisa record video. Untuk di atas kita punya tombol untuk nyalain lampunya atau LED-nya. Auto, bisa on atau fill light. Nah, bisa kelihatan ini LED-nya agak kuning si output cahayanya, jadi kalau ke kulit itu jadi lebih bagus. Oke, lalu kita akan coba Chroma Boost. Chroma Boost ini adalah fitur yang digunakan untuk meningkatkan si warna atau saturation vibrance dari sebuah foto. Kita lihat. Nah, dia kalau Chroma Boost ada proses constructing dulu. Nah, ini warnanya dengan Chroma Boost. Coba kita bikin satu lagi yang sama tapi tanpa Chroma Boost ya. Kita lihat bedanya apa. Oke. Kita lihat ini tanpa Chroma Boost, ini dengan Chroma Boost. Yang paling kelihatan di merahnya ini nih. Merahnya dia lebih terang ini, lebih keluar warna merahnya. Dibandingkan dengan yang ini, dia merahnya sedikit lebih tidak sengejreng yang tadi. Nah, untuk performa kameranya sendiri ini udah bagus ya, tajam. Apalagi mungkin kalau untuk foto outdoor, landscape ya. Pakai Chroma Boost ini bakal bagus banget. Chroma Boost plus HDR, wah udah mantep itu. Begitu. Oke, kesimpulan setelah kita coba smartphone ini, first impression kita adalah yang pertama saya suka itu belakangnya ini keren ya, maksudnya walaupun plastik cuman dia karena ada pola patternnya ini diamond pattern, nggak terlalu licin dan patternnya ini kalau kena cahaya bagus, dia menimbulkan efek 3 dimensi walaupun plastik. Kameranya sudah 2, bisa untuk si bokeh tadi. Lalu untuk performa, walaupun dia menggunakan Helios P22 yang performanya masih ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu kencang-kencang banget. Tapi untuk game online seperti PUBG itu tadi nggak nge-lag, jadi ada stuttering sedikit, micro lag, tapi nggak terlalu parah. Maksudnya masih sangat playable dan untuk kualitas audionya juga bagus. Tadi kita udah tes dengan lagu, sudah cukup bagus, audionya kencang, keras. Ada headset portnya, jadi kita bisa dengerin musik langsung, nggak usah pakai dongle-donggelan. Masih menggunakan USB micro, jadi bisa ngedicas di mana aja karena smartphone kebanyakan sekarang menyediakannya kan masih USB micro ya. Walaupun sih mulai merajai, mulai ngambil alih, tapi tetap micro yang banyak berada di mana-mana. Lalu baterainya 4000 mAh, cukup besar untuk penggunaan seharian, ini sepertinya cukup. Dan kaca depan menggunakan Gorilla Glass 3. Jadi mengurangi resiko kebaret-baret, nggak usah pakai anti gores lagi juga udah aman. RAM 3GB, ROM-nya 32, bisa ditambahkan external memory plus 2 SIM card. Jadi untuk harga 1,5 jutaan, apakah worth? Menurut saya ini sangat worth sekali, ini sangat cocok sekali. Buat yang penggunaan biasa, apalagi yang bukan hardcore gamer, ini enak banget. Baterainya awet, form factornya kecil, jadi nggak terlalu berat juga. Beratnya cuma sekitar 166 gram. Layarnya juga cukup bagus, kecuali kalian senang banget nonton film high definition,
Kayaknya kalau sekedar untuk penggunaan daily nggak terlalu bermasalah. Dengan PPI yang hanya 282 dengan resolusi yang HD plus ini nggak akan terlalu kelihatan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton YouTube channel Keponi. Sampai jumpa di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.